Kalau kalian daftar SP Letter, terus kemudian ya tujuannya pengen mengaktifkan SP Letter, namun selalu ditolak berkali-kali. Nah, sebenarnya apa sih penyebabnya dan kenapa hal ini bisa terjadi? Sehingga ya mungkin ini bisa menjadi solusi buat kalian yang benar-benar pengen ngebet untuk daftar SP Letter. Oke, jadi gini teman-teman ya. Untuk daftar SP Letter itu terkadang memang banyak parameter dan juga faktornya. Saya ingin disclaimer dulu bahwa tidak ada satupun cara yang bisa membuat teman-teman 100% diterima SP Letter, ya. Ini semua berkaitan dengan profil masing-masing, nggak ada rumusnya, dan mereka punya standar masing-masing terhadap profil keuangan kalian, oke? Jadi, ketika teman-teman baru mengajukan SP Letter hari ini ditolak, 3 bulan lagi bisa mengajukan lagi, beberapa bulan lagi baru bisa mengajukan lagi, dan terus-menerus ditolak. Sebenarnya apa sih penyebabnya dan sebenarnya apa yang bisa kita lakukan gitu loh agar SP Letter kita bisa diterima ya. Jadi yang pertama adalah teman-teman harus tahu dulu profil keuangan kalian. Kalian tidak pernah berhutang sama sekali dan tidak pernah pakai aplikasi paylater sama sekali dan benar-benar baru mulai meminjam atau mengaktifkan SPayLater ini, itu juga belum tentu jaminan bahwa teman-teman bakal diterima di SPayLater-nya atau bakal diaktifasi SPayLater kalian. Karena jelas bahwa mereka butuh histori kredit kalian. Kalau kalian belum punya utang apa-apa, istilahnya belum punya track record, ya mereka juga akan 50-50 mau ngasih kalian aktivasi atau mungkin limit, atau mungkin bahkan kalian aktivasi paylaternya tapi limitnya dipapras abis. Jadi ya benar-benar ya ngapain, buat apa sih limit segini doang. Nah kayak gitu ya istilahnya. Nah dari sini teman-teman harus belajar bahwa nggak semua profil keuangan yang menurut kita bagus itu pasti di-approve di SPayLater. Ada faktor-faktor lain. Salah satunya mungkin ada satu alamat kalian, yang satu alamat, satu rumah, itu yang pernah telat atau gagal bayar SPayLater, yang mungkin nggak pernah kalian ketahui. Itu bisa jadi sangat-sangat mempengaruhi teman-teman. Kenapa? Karena ya percaya atau tidak, meskipun kadang satu alamat gitu ya, itu juga kadang pengaruh banget ya performa keluarga-keluarga yang lain ke akun kita tuh, jadi benar-benar kayak berasa banget gitu loh. Ya memang tidak tertulis, tapi sepengalaman saya itu ngaruh banget. Kita bayarnya rajin, kita nggak pernah telat, jarang minjem, begitu minjem ditolak. Ya alasannya simple, karena ada salah satu anggota keluarga yang gagal bayar, yang masih dalam proses utang, yang alamatnya secara sistem terdeteksi sama. Nah ini membuat penolakan-penolakan juga. Selain itu juga mereka melihat juga tentang penghasilan atau pendapatan kita. Tapi menurut saya pribadi itu juga kadang sesuatu yang masih misteri ya. Ada juga orang yang pendapatannya bahkan di bawah UMR, itu malah justru mereka diaktifasi. Terus yang mungkin penghasilannya besar malah justru nggak diaktifasi. Nah itu kenapa? Nah pertanyaannya, kenapa hal itu bisa terjadi teman-teman? Ya seperti itu ya. Jadi dalam hal ini, dalam kasus ini tentu saja kita juga harus objektif ya menilai sesuatu, karena sistem dari SPayLater itu kan sistem ya, awalnya sistem yang menentukan, habis itu ada review manusia, di mana manusia ini menilai kita juga nggak secara menyeluruh gitu loh. Oh orang ini nggak layak, oh orang ini ada track record buruk, nah itu pasti akan ditolak gitu loh. Nggak ada rumus pasti, nggak ada solusi pasti yang membuat kalian langsung diterima. Apa? Harus belanja rutin di Shopee? Nggak juga, banyak juga yang belanjanya banyak, punya toko di Shopee, ada juga yang ditolak. Ya ada, random. Jadi kita tidak bisa melakukan sebuah hal yang menurut kita itu, ini pasti bakal diterima. Itu nggak ada. Jadi tentunya pasti tetap akan melihat track record kita gitu loh. Track record perekonomian kita itu adalah poin utama yang harus kalian pahami. Ya kalau ngutang jangan sampai telat. Nominalnya juga jangan yang aneh-aneh. Misal gini nih. Kalian penghasilan kalian nulis katakanlah 5 juta. Nah cicilan total 3 juta. Nah mungkin nggak nampak, nggak kalian sebutkan. Tapi mungkin secara BI checking ada tuh nilai utang segitu. Yang mana biasanya mereka juga menilai apakah penghasilan kalian itu bakal tetap bisa digunakan untuk membayar tagihan nggak kalau misalnya limit yang diberikan ke kalian itu dipakai. Nah itu sampai segitunya. Terkadang juga mereka melihat
ya hal-hal sepele juga ya, hal-hal sepele juga. Dan menurut saya pribadi agak aneh sih, sistem kerjanya itu memang agak aneh. Ya mereka tidak pernah menjelaskan ya bagaimana kriteria detail, tapi yang jelas gak usah terlalu dipusingin lah kalau masalah kayak gini. Yang penting ya saya agak susah juga ya menyarankan teman-teman agar bisa segera diterima di SP Letter, karena kembali lagi apa yang saya sarankan ya basicnya aja, yang nampak di lapangan aja. Tapi di belakang-belakang meskipun kalian punya track record bagus, ada kemungkinan juga ditolak gitu loh. Banyak kok kalau yang udah ketolak. Coba deh teman-teman, ada nggak yang pernah ketolak sekali dua kali terus masih sampai sekarang masih belum diterima juga? Nah itu nggak tahu apakah akunnya kena flag atau kena blacklist juga atau bagaimana, saya juga kurang tahu. Karena dari rata-rata teman-teman yang pernah diskusi di kolom komentar, itu hampir semuanya rata-rata yang ada yang ditolak 6 kali, 5 kali, nggak tahu kenapa. Ya, nggak tahu kenapa kok akunnya kayaknya susah banget diterima. Mungkin ada di sini yang udah pernah ditolak sekali terus kemudian mengajukan dan akhirnya diterima, bisa tulis di kolom komentar ya. Oke? Jadi saya hanya cuman titip pesan satu hal, kalau misalnya teman-teman udah diterima dan teman-teman mendapatkan limit, hati-hati dalam menggunakannya. Karena ada bunga di sana yang harus kalian hitung-hitung pasti, karena bunganya itu bisa jadi lebih besar. Jadi bisa lebih menyusahkan kalian nantinya utang-utang ini. Jangan sampai terjadi karena sudah terbukti banyak banget nasabah yang gagal bayar dan tidak bisa bayar di hutang-hutangnya. So, buat teman-teman, bijaksanalah dalam menggunakan SP Letter jika kalian keterima. Ya, ingat ini ada unsur bunga. Untuk umat muslim pasti ada unsur riba, jadi pertimbangkan lebih bijak lagi untuk menggunakan SP Letternya. Buat yang belum diterima, ya mungkin kalian bisa bersyukur bahwa kalian tidak terjebak di sana dan ya ditahan lah, nggak bisa melakukannya. Ya, tetap semangat. Mudah-mudahan teman-teman banyak rezekinya, dilancarkan rezekinya biar suatu saat nggak butuh-butuh lagi yang namanya pay letter ataupun pinjol. Ya, amin amin ya robbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.